Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, pada video kali ini kita akan berbagi tentang 3 tanda amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memohon ridhonya, ya teman-teman semua. Namun tidak semua ibadah yang kita lakukan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa tanda yang bisa kita lihat untuk mengetahui apakah ibadah kita diterima atau tidak. Nah, berikut ini saya akan memaparkan tentang 3 tanda ibadah kita atau amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama, hati tidak tenang. Nah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah yang membuat hati kita tenang, damai, dan bahagia. Ibadah yang diterima adalah ibadah yang membuat kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Nah, ibadah yang diterima adalah ibadah yang membuat kita lebih bersyukur, lebih sabar, serta lebih ikhlas. Namun, jika ibadah yang kita lakukan tidak membuat hati kita tenang, melainkan membuat kita gelisah, cemas, ataupun khawatir, maka itu adalah tanda bahwa ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang tidak diterima adalah ibadah yang membuat kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan ketiadaannya dalam hidup kita. Nah, ibadah yang tidak diterima adalah ibadah yang membuat kita lebih kufur, biasa juga lebih sombong. Nah, untuk yang kedua, ciri-ciri ibadah atau amal kita tidak diterima yaitu tidak membuat rendah hati. Nah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah yang membuat kita lebih rendah hati, lebih tawadu, dan lebih menghormati sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang diterima adalah ibadah yang membuat kita menyadari kelemahan serta apa yang menjadi kekurangan diri kita dan berusaha untuk memperbaiki dan menyempurnakan diri kita. Ibadah yang diterima adalah ibadah yang membuat kita mengakui kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berusaha untuk mentaati dan menyenangkannya. Namun, jika hal sebaliknya terjadi, maka kita akan sombong, angkuh, dan meremehkan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah tanda bahwa ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadah yang tidak diterima adalah ibadah yang membuat kita lupa akan kelemahan serta kekurangan kita, dan kita gampang berpuas diri dengan apa yang telah kita capai. Ibadah yang tidak diterima adalah ibadah yang membuat kita menafikan kebesaran serta kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk menentang dan menyakitinya. Nah, tanda yang ketiga yaitu kita belum bisa menghindarkan kita dari maksiat. Ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah yang membuat kita lebih taat kepada Allah, bukan malah sebaliknya. Seperti kita tambah melakukan pekerjaan maksiat, ya. Jadi ibadah yang diterima adalah ibadah yang membuat kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kepada makhluknya. Nah, ibadah yang diterima adalah ibadah yang membuat kita lebih mencintai Allah daripada selainnya. Namun jika hal kebalikannya terjadi, itu akan membuat kita malah akan lebih terjerumus lagi ke arah yang bersifat maksiat. Nah, sekarang bagaimana cara agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk memastikan bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya sahabat semua. Yang pertama, kita harus niatkan setiap ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena riya, sum'ah, ataupun pujian dari orang-orang di sekitar kita. Nah, yang kedua, niatkan setiap ibadah hanya karena Allah semata, bukan karena bid'ah atau khurafat, ya. Jadi lakukan setiap ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, berikutnya sempurnakan setiap ibadah dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan, bukan dengan asal-asalan atau sembarangan. Nah, berikutnya lagi, ikhlaskan dalam setiap ibadah, bukan dengan ragu-ragu atau berharap. Jadi misalkan ketika Anda memberikan sumbangan, itu ikhlas memang karena ibadah, ikhlas memang karena Allah Subhanahu wa taala. Dan langkah berikutnya yaitu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setelah setiap melakukan amal kebaikan, ya, bukan dengan bangga ataupun sombong. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan memberikan kita keberkahan, kebaikan dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah video dari channel Amalan dan Zikir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.